tidak akan pernah dipakai selama wali nasab masih ada. Karena wali hakim itu kalau dalam kaidah fikihnya anak-anak wusto itu wali apa? Am. Tapi kalau wali nasab itu wali khos. Makanya al waliyul ammah aqwa minal waliyil al waliyul khossah aqwa minal waliyil ammah. Wali yang khusus itu lebih kuat daripada wali yang umum, ya. Sebelum itu kalian harus ngerti dulu urut-urutannya para wali. Setelah ngaji nanti urut-urutannya para wali, syarat-syaratnya para wali. Kalau sudah tahu syarat-syaratnya para wali, baru nanti kamu akan bisa memahami bagaimana wali hakim itu bisa menjadi wali, bagaimana caranya. Bagaimana wali hakim bisa digunakan. Kadang wali hakim juga enggak berguna. Nah, hati-hati, ya. Urutannya para wali, nomor 1, abun, bapak. Jadi kalau ada santri putri namanya saumpamane Marcella, punya bapak, bapaknya yang nikahkan. Bapak enggak ada, summal jad, kemudian kakek. Wa in ala, walaupun sampai ke atas, kakeknya mati, ada enggak kakeknya kakek? Apa namanya? Hah? Buyut. Kalau kakeknya kakek sampai ke atas enggak ada, baru lari ke pinggir sederajat, summal akh, kemudian saudara. Ali, mana si Ali? Ali ini bisa jadi walinya saudaranya. Kalau bapaknya enggak ada, maka Ali yang saudaranya perempuan itu boleh jadi wali nikahnya. Kalau enggak ada saudaranya bapak, maka summa benuhu, lalu anaknya, ponaan berarti ya. Apa ya namanya ya? Saudaranya bapak itu. Wa in ala, wa in safula, walaupun sampai ke bawah. Bapak punya saudara. Saudaranya saudara, anaknya saudara. Ya, anaknya saudara. Saya punya saudara perempuan, saya yang menikahkan. Nanti kalau saya enggak ada, anak saya, namanya anaknya saudara. Kalau anaknya saudara enggak ada lagi sampai ke bawah, atau saudaranya perempuan semua, kan syaratnya harus laki-laki, maka paman. Kamu ingat-ingat pamanmu sopo? Nah, paman itu dalam bahasa Arabnya am. Paman dari bapak. Ayo coba pikirin, masukkan ke sini. Kamu punya bapak kamu punya saudara laki-laki. Namanya bahasa Arabnya apa? Am atau paman. Tapi kalau saudaranya ibu itu juga paman juga. Tapi bahasa Arabnya bukan am, tapi khol. Pak khol. Beda ya. Yang bisa jadi wali itu bukan khol tapi am. Jadi kalau saudaranya ibu kamu walaupun laki-laki nggak bisa jadi wali nikah. Terus kemudian kalau sudah am nggak ada, saudaranya bapak sudah nggak ada, maka summa benul am, kemudian anaknya paman. Saya pernah menikahkan dulu, nyari semuanya nggak ada, adanya cuma satu, anaknya paman. Itu saja rumahnya jauh sekali dan harus dicari ketemu. Alhamdulillah dia wakil ke saya berani menikahkan. Terakhir sudah ini. Anaknya paman nggak ada, sudah nggak ada sampai ke bawah, summal hakim, baru hakim bisa menikahkan atau Pak KUA. Artinya kalau kita melihat dari sini, gambaran yang pertama, hakim boleh menikahkan itu selama wali nasab mafqud. Mafqud artinya semua tidak ada. Bapak ada, mati. Kakek ada, mati juga. Saudara punya laki-laki, enggak punya. Paman ada enggak? Enggak ada juga. Saya pernah kayak gitu kejadian. Maka ketika semua enggak ada, baru hakim boleh untuk menikahkan.
menikahkan. Catatan yang pertama, hakim boleh menikahkan kalau wali nasab tidak ada, mafqud. Ini masih mudah, nanti yang bawahnya ini yang agak sulit. Lah sebelum saya terangkan yang ke bawah, kamu harus tahu dulu syarat-syaratnya wali. Baru kalau kamu nanti tahu syaratnya wali, kamu bisa nanti mikir, oh begini tuh caranya gitu ya. Apa syaratnya wali nikah? Syaratnya wali nikah saya ringkas jadi 4. 1, kaunuhu musliman. Walinya harus Islam. Mau nikahkan anaknya Islam, bapaknya non muslim. Kan banyak sekarang itu, anaknya sudah masuk Islam, bapaknya tetap bukan orang Islam, maka bapaknya tidak bisa menikahkan. 2, zakaron, harus jalur laki-laki. Maka saya katakan tadi, yang bisa menikahkan itu bapakmu, kakekmu. Kakek maksudnya dari jalur bapak, bukan kakek dari jalur ibu. Kaunuhu dzakaron. Paman tadi juga paman dari paman dari bapakmu, bukan paman dari ibumu. Kaunuhu dzakaron. Jadi harus jalur laki-laki. Nomor 2, balik. Seumpama ada perempuan mau nikah tapi punya adik laki-laki, bisa mestinya, tapi adiknya masih kecil, umur kayak AK 7 tahun 6 tahun, nggak bisa jadi wali nikah. Malah diajak guyon ini nanti, malah diajak tos, diajak sweet, ya. Balik. Nomor berapa? Nomor 4, akilan, yaitu punya akal, artinya ndak gila, punya akal sempurna. Kalau walinya ada tapi ndak punya akal, maka tidak bisa menikahkan. Punya bapak tapi bapaknya gila. Punya saudara laki-laki tapi saudara laki-lakinya gila, maka tidak bisa menikahkan. Nah, sekarang hubungannya dengan hakim. Ini perhatikan. Coba ini. Kalau wali nikah, ini catatan utamanya. Kalau wali nikah masih bisa menikahkan kalau didatangkan. Artinya wali nikah masih menetapi syarat nikah, tapi enggak mau menikahkan, maka bukan pindah ke wali seterusnya, tapi langsung loncat ke hakim. Wali seterusnya enggak dianggap. Tapi kalau wali nikahnya cacat secara syarat, maka bisa pindah wali seterusnya. Contoh, ini biar kamu paham. Ya, ini perhatikan. Habis bapak, kakek biasanya kalau kakek nggak usah lah, kakek saya hapus dulu sih. Mestinya dari bapak kakek. Seumpama nih, si Haikal bapaknya, si Fakih saudaranya perempuan, namanya seumpama Marcella. Marcella anaknya si siapa namanya? Haikal. Marcella punya saudara namanya Fakih. Nah, kalau si bapak ini masih menetapi syarat, contoh, dilihat bapaknya laki-laki, ya jelas dong bapak kok perempuan. 2, bapaknya Islam, masih ada. Balik, masih ada. Punya akal, oh Haikal punya akal enggak? Oh enggak, punya. Haikal punya akal. Si Haikal punya akal, tapi Haikal enggak menikahkan. Contoh, Haikalnya di penjara, Haikalnya dihapsu, di penjara. Maka kalau Haikal nggak bisa menikahkan, bukan berarti nanti pindah ke Fakih. Karena Haikal mestinya masih bisa menikahkan. Kalau anaknya si Haikal mau nikah dalam kondisi seperti itu, bukan pindah ke setelahnya, tapi pindah ke yang jauh, langsung hakim. Karena Haikal masih punya hakul wilayah namanya, punya hak untuk menikahkan atau punya hak jadi wali.
Lain kalau begini, ayo bedakan sekarang. Haikal gila. Orang gila masih menetapi syarat jadi wali apa enggak? Masih menetapi syarat jadi wali enggak? Enggak. Maka yang menikahkan bukan hakim, karena si Haikal dianggap sudah tidak punya hak mewalikan atau hak jadi wali. Maka yang menikahkan langsung liman ba'dahu, yaitu orang setelahnya, kakek atau saudara. Paham nggak? Beda nggak? Bisa bedakan nggak? Hah? Saya ulangi. Makanya dikatakan begini, kalau seandainya wali nikah itu didatangkan dan dia masih memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka tidak bisa wali setelahnya menikahkan. Tapi kalau walinya itu cacat, artinya cacat syarat, maka pindah ke wali setelahnya. Contoh, saya contohkan. Haikal di penjara. Haikal nggak ada di situ. Andaikan Haikal menikahkan bisa nggak? Bisa nggak? Jawaban. Bisa. Hanya saja Haikal terkendala karena dia dihabsu. Maka karena dia dihabsu, karena dia masih punya hak untuk menikahkan, maka tidak bisa saudaranya menikahkan. Ditanya, Jong, Engki pak, mana bapak kamu? Di penjara pak. Loh, bapak kamu yang harus menikahkan. Oh enggak pak, biar saya langsung ke wali setelahnya. Siapa? Saudara saya. Oh enggak bisa. Hakul wilayah masih miliknya bapaknya. Karena bapaknya balik oke, dzakaron oke, musliman oke, enggak bisa diloncati ini. Dia enggak bisa menikahkan bukan karena tidak menetapi syarat, karena ada hal lain dia di penjara. Maka tidak bisa wali setelahnya menikahkan. Tapi saya sudah pengen nikah pak, perempuan nih. Bapak sudah enggak ada di penjara, enggak mungkin dikeluarkan. Maka kalau sudah kondisi terpaksa seperti itu, hakim yang jadi wali nikah, wali setelahnya gugur semua, hilang semua. Paham enggak? Paham enggak? Lain dengan begini. Contoh, bapaknya ikhtala, cacat dari syarat. Fa ini ikhtala syartun min hadhi syurut fala haqqo fil wilayah bal liman ba'dahu. Contoh, si Haikal mau menikahkan, si Haikal tiba-tiba jadi orang gila. Paham enggak? Orang gila berarti tidak punya hak untuk menikahkan. Maka kalau sudah hak walinya dia hilang, maka bukan lari ke hakim, tapi ke lari wali Paham nggak? Bisa dipahami nggak ini? Ya, maka pembedanya hanya satu. Hakim boleh menikahkan kalau hakul wilayah, bapaknya masih ada, baru pindah ke hakim. Kalau hakul wilayah bapaknya hilang karena syaratnya tidak ada, maka akan pindah ke wali setelahnya. Iki catatanmu. Ojo sampai awakmu ditakoni orang nanti, oh gimana ini, saya nggak bisa jawab. Loh salah awakmu. Jadi harus ngerti. Wis ngaji tiap hari ditanya kayak gini nanti nggak ngerti jawab. Ojo ngaki santrine Gus Dewa. Santrine sapa? Gus Dewa. Wah ngisi-ngisi grup. Sudah. 2. Kita sekarang bahas masalah. Ayo coba kamu sekarang pecahkan masalah ini. Lihat sini semua. Walinya adol. Walinya ngambek. Ngomong walinya gini. Haikal jadi wali. Pak Haikal, saya mau nikah dengan pujaan saya. Haikal ngomong, enggak, saya enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Enggak mau nikahkan, tapi perempuan itu sudah mau nikah. Ketika Haikal enggak mau menikahkan, lari ke wali setelahnya, apakah hakim? Lari kemana? Nah, cerdas berarti awakmu. Lari ke? Kenapa kok lari ke hakim? Karena mestinya hakul wilayah yang mestinya jadi wali masih bisa menjadi wali. Loh saya pernah didatangi kasus seperti itu pernah. Ada perempuan kalau nggak salah dari Wangkal, nangis ke sini. Anu Gus,
saya ini sudah ngebet pengen kawin Gus. Perempuan loh ini. Perempuan tuh ugal-ugalan kalau sudah pengen kawin. Anu Gus, saya sudah pengen nikah Gus. Loh kenapa kok kamu nangis? Iya Gus, bapak saya nggak mau menikahkan. Alasannya apa? Nggak ketemu Gus, pokoknya ngomong, ndak bisa. Ini gara-gara begini, gara-garanya waktu itu dia pisah sama ibunya. Bapaknya ngomong gini, nggak masuk akal ini, bapaknya rodok kurang ajar pisan. Ngomong gini bapak, kalau kamu mau saya jadi walimu, ibumu datangkan dulu ke saya. Loh kok yang jadi korban anaknya itu loh, kan kurang ajar itu iki bapak iki. Karena bapaknya masih cinta ke ibunya, tapi ibunya nggak cinta ke bapaknya. Rusak iki ya. Ngomong, kamu akan saya jadikan, saya mau jadi wali kamu kalau ibu kamu datangkan. Loh yang kena kok malah anaknya. Oh akhirnya rek, saya ngomong, bapak kamu berarti yang salah. Bapak kamu namanya Adol. Adol itu ngambek. Ngambek itu tidak mau menikahkan. Maka ketika bapak masih punya hakul wilayah, sementara bapak tidak mau menikahkan, maka terus dia ngomong, ya sudah Gus, saya nikah pakai paman saya. Oh nggak bisa, bapak kamu masih bisa menikahkan. Maka ketika hakul wilayah masih ada, tapi harus terjadi pernikahan, maka wali nasab hilang semua, ganti ke wali. Ya, wis ya, paham nggak ya? Paham? Wes, iki pembahasannya rada awakmu akhirnya terbuka cakrawala berpikirnya. Tapi dengan syarat, yang ini dengan syarat. Apa syaratnya? Bapak enggak mau menikahkan boleh lari ke hakim, syaratnya cuma satu. Catatan ini. Bapak ngambek, hakim boleh menikahkan, syaratnya satu. Apa? Syaratnya bapaknya enggak punya pilihan. Nggak punya pilihan yang sekufu, yang sepadan. Contoh gini, ini kasus banyak ini, tapi ini nggak bisa, hakim nggak bisa nikahkan kalau kasusnya seperti ini. Contoh, ada perempuan dia punya calon, namanya siapa calonnya? Seumpama calonnya namanya seumpama si Adit. Nggak suka sama Adit karena Adit satu nggak santri, calonnya santri. Dua, pokoknya semua nggak sepadan, nggak sekufu, nggak santri, ilmunya nggak ada, orangnya nakal. Bapaknya mikir, kamu tak pondokkan lama-lama kok kamu jadi kayak gini dok, pilihan kamu kok kayak gini, saya nggak cocok dok, nggak sekufu. Kamu akan saya nikahkan dengan yang saya cocok, anak yang mondok, yang baik hati. Sopo jenenge? Akbar. Ya. Berarti bapak punya pilihan yang lebih baik daripada pilihan anaknya. Gak usah, mau nggak bisa pak, aku nggak cinta. Wow, nggak bisa kayak gitu. Bukan urusan cinta ini, urusan masalah sekufu. Maka siapapun karena bapak punya alasan mu'tabarah, alasan yang bisa diterima secara akal, maka bapak tetap menang. Artinya pernikahan tetap tidak akan bisa dijalankan. Sing repot bapak ngomong gini toh, ndak mau saya menikahkan. Alasannya apa? Pokoknya ndak mau. Atau bapaknya nggak punya alasan, atau alasannya nggak muktabar. Kayak tadi itu, ibumu datangkan dulu baru saya mau menikahkan. Itu namanya alasan ndak muktabar, alasan nggak dianggap. Maka bapak boleh anak tidak wali ke bapak, tapi langsung lari ke hakim. Tapi kalau bapak punya alasan yang kuat, ya nggak bisa, karena al wilayah al khassah aqwa minal wilayah al ammah. Ya wes, satu. Berarti kamu bisa jawab sekarang ya. Kalau bapaknya ngambek, siapa yang jadi wali nikah? Hakim, bukan wali seterusnya. Walaupun wali seterusnya masih alasannya apa? Jawab aja. Alasannya karena bapaknya masih punya hakul wilayah. Yes. Dua kasus ini saya bahas yang kasus-kasus saja karena kita sering terjadi kayak gini. Kedua, bagaimana kalau bapaknya ada di jauhan, bapaknya di luar negeri, bapaknya di luar negeri. Bapak kamu di mana? Mau nikah, bapaknya ada di Malaysia, bapaknya ada di Singapura, anaknya mau nikah. Satu pendapat mengatakan
hakim langsung bisa bertindak di situ. Langsung wali hakim. Nah, pertanyaan saya begini sekarang. Bapaknya di tempat yang jauh masih bisa menikahkan enggak? Punya hakul wilayah enggak? Punya. Berarti tidak bisa ke wali setelahnya. Walaupun wali setelahnya ada. Ini banyak kejadian kasus kayak gini. Bapak kamu di mana? Di Malaysia. Ada. Ada. Ya sudah, karena bapak kamu enggak ada, yang wali nikah saudara kamu saja. Gak sah. Ini kasus banyak kayak gini nih. Gak sah ini, bapaknya di mana? Di Arab Saudi. Ya sudah, karena bapak kamu di Arab Saudi, bapak kamu gak usah nikahkan. Yang menikahkan siapa? Saudaranya. Gak sah. Harusnya yang menikahkan langsung pindah ke. Kenapa? Karena bapaknya masih punya hakul wilayah. Kalau saya begini, saya sering menikahkan orang yang enggak ini enggak ada. Beberapa kali saya. Ya enggak sering, tapi beberapa kali lah. Lebih kalau 10 kali. Saya tanya wali nikahnya. Kemarin nih saudaranya Ustadz Wanda ini, tetangganya mau nikah, walinya sudah siap. Walinya enggak ada. Saya tanya, walinya kemana? Ada di Madura, Gus. Jauh. Satunya walinya ada di Malaysia. Kok di Madura? Di Malaysia, Gus. Oh ya. Kemanten laki-lakinya sudah siap. Perempuannya sudah siap. Kemanten laki-lakinya sudah siap. Gaspol, rempol. Tepak malam Jumat. Wes, tepak ya. Sudah nikah. Terus saya tanya walinya di mana? Walinya ada di Malaysia, Gus. Loh, saya gak bisa ini. Saya ngomong kayak gitu. Walinya bisa dihubungi enggak? Bisa, Gus. Ternyata walinya sudah siap. Saya sebelumnya ngomong kalau walinya enggak bisa dihubungi lewat video call, saya enggak mau. Akhirnya saya di video call sama walinya. Itu cara yang pertama. Kalau bapaknya enggak ada di rumah, ya. Bapaknya di luar negeri, video call saya. Ini anak sampean Pak ya? Betul, betul. Sampean tahu sama saya? Tahu Gus, jenengan Gus Dewa. Oh ya oke. Ini calonnya suaminya sampean sudah tahu, tak lihatkan pakai video call. Tahu Gus? Oke. Suaminya calonnya sampean tahu, saya yang mau nikahkan saya tahu, sampean anaknya tahu namanya ini. Ya Gus tahu semua. Sampean ridho anaknya saya nikahkan dengan ini? Ridho Gus. Oke. Kalau memang ridho, sampean pasrah wali kepada saya. Cara yang pertama, kalau walinya ada di jauhan, pasrah wali. Saya pasrahkan, boleh enggak? Boleh. Pasrah wali tidak harus mesti satu tempat. Tidak harus, beda tempat enggak apa-apa. Ya. Yang enggak boleh itu nikah jarak jauh, yang enggak boleh. Yang nikah di Jakarta, perempuannya, walinya di sini. Kayak tadi itu kasusnya, walinya di Malaysia, kemantennya di sini, saya nikahkan Anda, saya kawinkan Anda. Yang ngomong ada di Malaysia, itu tidak boleh. Paham nggak? Kenapa? Ya nanti berarti hubungan suaminya juga pakai WA saja. Jarak jauh ya. Tapi kalau pengen sah, walinya dipasrahkan dulu ke kiai. Pak Yai, saya pasrah dulu ke jenengan, anak saya mau saya nikahkan. Oh boleh. Akhirnya saya terima, saya pasrahkan anak saya kepada jenengan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bernama ini. Saya terima, baru saya nikahkan. Boleh kalau bapaknya ada di jauhan. Proses yang kedua. Proses yang kedua, kalau bapaknya nggak bisa dihubungi, maka bukan wali setelahnya atau hatta kiai nggak bisa, tapi langsung ke wali. Kenapa? Hakul wilayah masih ada, hanya saja terhalang, dia nggak ketemu di tempat yang jauh. Maka yang menikahkan adalah hakim. Itu kasus kalau walinya di luar negeri atau di jauhan. Jadi kita bisa membahas sekarang, bisa menyelesaikan sekarang bagaimana ketika wali itu ngambek atau wali itu ada di jauh. Yang terpenting kamu tahu syarat-syaratnya dan tahu rumusannya. Kalau tahu kamu rumusannya seperti itu, maka pertanyaannya akan dikembalikan. Masih punya hakul wilayah apa? Tidak. Kalau tidak, maka kembali ke wali setelahnya. Kalau masih punya, harus dinikahkan, maka walinya adalah hakim. Kira-kira itu keterangannya. Semoga diberikan ilmu yang barokah dan yang manfaat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.